Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Pemirsa, situasi lalu lintas saat ini terpantau lancar baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota. Dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi, begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Saat ini lalu lintas dapat kita lihat bersama terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan normal. Kami harap para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan dan juga kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan DPR MPR Jakarta Pusat. Ya pemirsa, dapat kita lihat bersama melalui pantauan CCTV. Saat ini situasi lalu lintas di dalam jalur tol dalam kota dari arah Slipi atau Tomang yang akan menuju ke Cawang terpantau padat. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan dan juga imbas dari antrian kendaraan yang akan keluar gerbang tol Semanggi. Selanjutnya dari arah Semanggi akan menuju ke Tomang ataupun Slipi melalui jalur tol dalam kota. Lalu lintas yang hari ini terpantau ramai namun masih kondusif lancar. Dan di jalur arteri saat ini dapat kita lihat bersama bahwa sedang adanya penyampaian aspirasi oleh masyarakat, tepatnya di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat. Untuk pengalihan arus lalu lintas saat ini, yaitu dari kawasan Semanggi ataupun Cawang yang akan menuju ke Slipi atau Tomang, Anda dapat melewati Jalan Asia Afrika atau di depan Hotel Mulia. Kami harap para pengendara untuk dapat mematuhi arahan serta petunjuk dari petugas kami di lapangan demi kelancaran arus lalu lintas. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani. Saat ini kita lihat sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 200 meter ke belakang. Dan dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang atau Jalan Ahmad Yani, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Begitupun dari Pekayon yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat, lalu lintas juga terpantau lancar. Dan dapat kami sampaikan bahwa kendaraan yang melintas siang hari ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk pengangkut barang. Kami juga informasikan bahwa menurut pantauan CCTV kita lihat kondisi jalan yang licin pasca hujan, sehingga kami harap para pengendara untuk dapat berhati-hati, kendalikan laju kecepatan kendaraan Anda, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus kendaraan dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin ataupun Tajur terpantau ramai dan terlihat saat ini sedang ada antrian kendaraan. Dan selepas antrian traffic light, kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam. Kemudian dari Gadok yang akan menuju ke Tajur, lalu lintas saat ini terpantau lancar. Antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menyebabkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas. Di informasi berikutnya pemirsa, Wakapolri membuka rangkaian Lemdiklat
Literation Expo pada 25 Agustus 2025. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra yang akan melaporkan dari Jakarta. Numa, silakan dengan laporan Anda. Siang hari ini saya menyapa pemirsa Polri TV dari Balai Budaya Jakarta Pusat, di mana pemirsa siang hari ini sedang berlangsung kegiatan Expo atau pameran literasi dari Lemdiklat Polri. Pemirsa, kegiatan ini dilaksanakan hingga 31 Agustus mendatang dan hari ini tadi acara dibuka langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, didampingi Kalemdiklat Polri Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Dan pemirsa, seperti yang bisa dilihat dalam kegiatan pameran yang akan dilaksanakan selama 6 hari ke depan ini, berbagai macam produk yang dihadirkan dalam pameran ini berupa produk-produk visual, audiovisual, dan bahan ajar seperti yang berada di belakang saya. Ini merupakan salah satu produk pameran berupa buku literasi serta poster. Dan buku-buku ini pemirsa juga ditulis oleh personel-personel Polri dari berbagai satuan pendidikan Polri, di mana yang ditampilkan dan yang dihadirkan dalam buku-buku ini merupakan bahan ajar juga bagi personel Polri maupun untuk masyarakat umum terkait dengan peningkatan keterikatan dan keilmuan literasi di Indonesia. Selain itu pemirsa, produk-produk lainnya juga dihadirkan dalam bentuk poster seperti yang ada di belakang saya ini, di mana poster-poster kreatif ini juga merupakan karya kreatif dari berbagai macam satuan pendidikan di Lemdiklat Polri. Dan pemirsa, berbagai macam poster ini juga disajikan dengan visual dan pewarnaan yang menarik dan tentunya tetap mengikuti kaidah-kaidah kesenian yang menarik karena memang poster ini ditujukan untuk menimbulkan awareness atau peningkatan literasi bagi masyarakat di Indonesia. Selain itu pemirsa, berbagai macam lainnya seperti tayangan audiovisual, di mana di sebelah kiri saya ini pemirsa sudah ada salah satu contoh produk pameran yang berupa tayangan audiovisual dari Kalemdiklat Polri Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Dan pemirsa, dari banyaknya produk yang dihadirkan pada pameran ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran literasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana tadi dalam pembukaan juga sudah disampaikan oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo bahwa peningkatan literasi di Indonesia ini adalah hal yang sangat krusial. Artinya memang perlu ditingkatkan dan juga angka literasi di Indonesia ini masih harus terus didorong. Maka untuk itu Polri dalam hal ini terjun langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui adanya pameran Literation Expo dari Lemdiklat Polri pada hari ini. Dan pemirsa, kegiatan ini juga akan berlangsung hingga tanggal 31 Agustus, di mana nanti selama 6 hari ke depan pameran ini akan dibuka untuk umum dan masyarakat umum juga dapat melihat berbagai macam produk kreatif dari berbagai macam satuan pendidikan yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pun tadi pemirsa, Wakapolri juga menyampaikan pesan-pesan kepada baik personel Lemdiklat Polri maupun seluruh personel Polri untuk terus menggaungkan peningkatan literasi di Indonesia baik untuk anak-anak, remaja maupun untuk kaum masyarakat dewasa. Baik pemirsa, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami masih akan terus memberikan informasi menarik lainnya dari kemeriahan dan juga keseruan pameran Lemdiklat Literation Expo 2025. Terima kasih reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra atas laporan Anda. Selamat siang dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Polda Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknis dan sidang pengujian konsekuensi di salah satu hotel Kota Palu pada Kamis 21 Agustus 2025. Kegiatan ini diinisiasi Divisi Humas Polri dan diikuti jajaran Satuan Kerja serta Polres di Sulawesi Tengah. Pemirsa Polri TV, saat ini Divisi Humas Polri menggelar BIMTEK dan sidang pengujian konsekuensi informasi publik kewilayahan Polda Sulawesi Tengah yang diikuti oleh PID Satker Polda dan Kasih Humas Polres jajaran yang dilangsungkan di Silai Hall Swiss Bell Hotel Palu Kamis 21 Agustus tahun 2025. Pelaksanaan BIMTEK dan sidang pengujian konsekuensi informasi publik dipimpin langsung oleh Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Cahyo Saputro dan dibuka Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dr. Helmi Korta Kusuma Putra Rauf, serta dihadiri PJU Polda Sulawesi Tengah. Dengan menjalankan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, diharapkan Polda dan Polres jajaran dapat terus memberikan layanan yang transparan dan berkeadilan kepada masyarakat.
Acara dibuka oleh Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kuarta Kusuma Putra Rauf mewakili Kapolda Sulawesi Tengah. Hadir pula Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Cahyono Saputro bersama rombongan. Selain itu turut hadir juga Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tengah Abbas Rahim, sejumlah pejabat utama, Kasih Humas Polres jajaran serta pengemban PPID dari berbagai satuan kerja Polda Sulawesi Tengah. Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Helmi Kuarta Kusuma Putra Rauf menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Divisi Humas Polri atas kehadiran tim yang memberikan pemahaman langsung terkait keterbukaan informasi publik. Kapolda Sulawesi Tengah juga memberi apresiasi kepada seluruh personel Bid Humas Polda Sulawesi Tengah yang telah mempersiapkan kegiatan sehingga berjalan dengan lancar. Kapolda Sulawesi Tengah juga menekankan pengembangan teknologi informasi saat ini, menuntut Polri untuk terus beradaptasi. Menurutnya tantangan terbesar adalah meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap transparansi di tubuh institusi, sebagaimana amanat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Selain itu, tingginya permintaan informasi dari masyarakat baik individu maupun kelompok disebutkan oleh Wakapolda Sulawesi Tengah sebagai hal yang harus ditanggapi serius dan profesional. Kegiatan BIMTEK juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai kriteria informasi yang dikecualikan serta prosedur pengujian konsekuensinya. Dengan demikian, pengecualian informasi tetap dilakukan secara tepat, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan publik. Demikian laporan kami, saya Brigadir Vini Indrani melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.